Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun tahun ini kita ibadah Jumat Agung tidak bertatap muka, tapi kita percaya ada kuasa yang tak terbatas, kuasa yang luar biasa, Roh Kudus yang mempersatukan kita di dalam hadiratnya. Dan kita percaya dua orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus hadir di rumah saudara Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus hadir di sini. Haleluya. Mari kita mau datang. Kita mau merendahkan diri. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pemeliharaanmu hari lepas hari. Sungguh luar biasa, sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami datang Tuhan dengan kerinduan kami untuk bersorak-sorai meninggikan Engkau Kristus Yesus Tuhan kami. Memuji-muji kebesaran-Mu dan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Dan kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh kita sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Boleh lambaikan tangannya. Yang sepanjang hari terus mengalami penyertaan dan perlindungan yang sempurna oleh kuasa darah anak domba. Haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Ya, sebelum kita sorak-sorai tinggikan namanya, mari saya mau ajak kita serukan Hosana 5 kali. Siap? Mari kita mau serukan Hosana. Ya, mulai Hosana! 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 Bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Mari kita bersorak-sorai tinggikan nama Dia. Dia sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat karya keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Pengorbanan-Mu adalah mujizat terbesar bagi setiap kami. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa di tempat ini. Engkau dahsyat di tempat ini ya Bapa. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan, kuasa, sukacita, damai sejahtera hanya ada daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, Amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia, haleluya. segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Yes. Haleluya. Segala pujian, Hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita sembah, mari kita tinggikan, mari kita agungkan. Dia yang layak disembah, Yesus Kristus Tuhan. Dia yang layak ditinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi siapa yang percaya padanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Allah alam semesta. Haleluya, Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Oh haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Yesus Tuhan. Engkaulah Raja kami. Engkau yang di rumah tangga saat ini. Engkau yang ada di tempat ini. Percayalah.
tatkala kita tidak melihat Tuhan, namun kita percaya. Kita percaya Tuhan ada di tengah kita. Oh haleluya. Mari saudaraku, saya mengajak saudara kita memuji Dia. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti bernyanyi.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Namamu yang diagungkan, dipuji, ditinggikan sampai selama-lamanya. Kalau kami ada seperti kami ada hari ini, kami mengerti ya Tuhan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu juga Tuhan, yang sudah menolong kami, yang sudah memberikan kekuatan dan kemenangan buat setiap kami. Bahkan umat-umat-Mu Tuhan, mungkin hari ini mereka ada di rumah mereka masing-masing, namun Engkau melalui Roh-Mu yang kudus mau melawat mereka Tuhan. Amin. Memberikan sukacita dan hati yang gembira. Bapa, sudah tiba saatnya hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Biar urapan yang baru menyertai hamba-Mu. Demikian pula setiap kami yang mendengarkannya boleh mendapat berkat yang besar Tuhan dari firman-Mu. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Luar biasa, pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan dan waktu untuk menyampaikan sebagian firman Tuhan. Shalom buat semua Bapak Ibu, muda-mudi remaja yang ada di rumah kalian masing-masing. Biarlah hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Kita tahu situasi sekarang ini sungguh sangat mencekam bagi kita semua bangsa Indonesia. Bahkan bagi gereja-gereja Tuhan, bagi dunia ini, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu, hari-hari ini kita perlu banyak berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Sebab Dia kekuatan kita. Kesembuhan ada dalam tangannya. Kita percaya melalui doa-doa kita, maka bangsa Indonesia dipulihkan. Bangsa Indonesia disembuhkan. Haleluya. Sungguh kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita taat akan aturan. Kita taat akan anjuran, ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Saudaraku, kalau kita bisa lihat dalam firman Tuhan, maka terjadi 10 tulah di negeri Mesir. Saudara, ini baru satu di dunia terjadi. Tapi pada saat di Mesir 10 tulah, 9 tulah dan tulah yang terakhir, yaitu apa yang terjadi di sana, kita akan baca firman Tuhan. Yang terdapat di dalam Keluaran pasal 12, ayat 11, 12, dan 13. Demikian firman Tuhan. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Berikut ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Haleluya. Saudaraku, kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi ketika bangsa Israel
ada di Mesir. Mereka mau keluar, tapi tidak diizinkan oleh penguasa yang hidup pada zaman itu. Namun apa yang terjadi? Melalui hambanya Musa terjadi 9 tulah, dan tulah yang terakhir yaitu dengan matinya anak sulung dari manusia, bangsa Mesir dan juga binatang-binatangnya. Saudaraku sekalian, ini dahsyat, ya. Itu ada 10 tulah terjadi di Mesir, sehingga setelah tulah yang ke-10, maka bangsa Mesir, bangsa Israel dibebaskan. Haleluya. Dibebaskan, dia bisa pergi keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Saudara sekalian, dan apa yang terjadi kata firman Tuhan, kalau kita lihat pada ayat yang ke-12, dari rumah-rumah bangsa Israel harus ada tanda darah. Kedua jenang pintunya harus dilaburi dengan darah, darah anak domba. Saudaraku, maka ketika malaikat mau menjemput orang-orang Israel dan orang Mesir, ketika ada tanda darah di rumahnya, apa yang terjadi? Malaikat itu tidak berani, sebab ada tanda darah. Saudaraku, dalam kehidupan kita sekarang ini adalah darah Yesus yang memberikan kekuatan, yang memberikan perlindungan kepada kita semua. Haleluya. Luar biasa, saudaraku, kita diselamatkan. Bangsa Israel diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang mati. Tidak ada binatang yang mati. Semuanya dilindungi oleh tanda darah itu, sehingga mereka bebas keluar. Saudara sekalian, kita lihat firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kekuatan Tuhan, kuat kuasa Tuhan akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita semaunya hidup di dalam keadaan kondisi seperti ini. Kita perlu taat, batasi pertemuan-pertemuan yang sudah ada. Batasi, saudaraku. Demikian pula semua orang sekarang ini yang ada di Indonesia sudah mengekang diri, tidak jalan kemana-mana, saudaraku. Sebab virus itu sangat berbahaya. Saudara, ketika hari Jumat minggu lalu, apa yang terjadi di keluarga saya, ini luar biasa, saudaraku. Ya, di mana sudah 1 minggu. Sekarang ini hari Jumat, ya, jadi sudah 1 minggu kejadiannya. Saudaraku, saya mendengar berita jam 12 siang, jam 1-an, berita bahwa kakak saya yang paling besar, yang sulung, ya, tadi bangsa Mesir yang sulung meninggal. Nah, ini kakak saya yang sulung meninggal, saudaraku. Itu pada usia 89 tahun. Saudaraku sekalian, timbul satu pertanyaan, wah, ini jangan-jangan ada virus corona nih, ya. Saya takut pergi ke Rengas Dengklok sebab ada di sana bersama ponakan saya pergi ke sana 6 orang, saudaraku, melihat. Dan apa yang terjadi setelah saya tanya ponakan saya, dia bilang dia bukan kena corona, bukan, ya, bukan kena virus. Tetapi karena sudah tua, sudah lanjut, dan gangguan dari lambungnya. Sehingga dia tidak mau makan, karena sudah lanjut usia, dia dipanggil Tuhan. Hati saya agak terhibur, ya, sebab bukan kena corona. Sebab seandainya terkena virus itu, saudaraku, apa yang terjadi, semua keluarganya, termasuk saya, akan kena juga. Tapi puji Tuhan, ya, dengan perlindungan Tuhan, kami sekeluarga dalam keadaan sehat. Haleluya. Luar biasa, saudaraku sekalian, semua orang takut. Timbul ketakutan. Ya, begitu ada orang meninggal, kita merasa takut. Wah, jangan-jangan nanti virusnya kena kita, dan sebagainya. Saudaraku sekalian, bahkan saya mendengar berita, orang-orang yang meninggal kena virus, itu sulit dimakamkan. Ya, sebab orang sekitarnya banyak yang menolak. Banyak yang menolak supaya jangan dikuburkan daerah ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya.
Tapi puji Tuhan, saya mendengar berita juga bahwa pemerintah kita menyediakan satu tempat ya yang disediakan khusus untuk mereka-mereka yang meninggal kena virus corona. Puji Tuhan, hari-hari ini kita melihat virus ini, saudaraku, bukan Indonesia saja, tapi seluruh dunia merasakan itu. Ya, mereka mungkin di tengah-tengah keluarganya ada tangisan. Tangisan itu setiap hari bergantian karena menular. Saudaraku sekalian, tangisan yang luar biasa. Demikian pula di tengah-tengah kita, bangsa Indonesia, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saudaraku, mungkin hari-hari engkau di PHK atau kerja seminggu cuma 3 hari. Yang dagang tidak bisa usaha, tidak bisa dagang. Saudaraku, saya mau katakan kepadamu, kepada saudara-saudara, bersabarlah. Ada saatnya bangsa kita Indonesia dipulihkan Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, kenapa? Ya dulu kita senang terjadi lawatan. Kalau sekarang penderitaan terjadi, satu saat nanti akan terjadi lawatan besar di bangsa Indonesia. Haleluya, saudaraku sekalian. Peristiwa ini jangan kita katakan, wah kok Allah itu seolah-olah kejam, Allah itu seolah-olah tidak mengasihi kami bangsa Indonesia. Tidak, saudaraku. Justru Allah sangat mengasihi bangsa kita. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau saya melihat tayangan-tayangan, banyak sekarang orang-orang yang berdoa. Di jalan-jalan mereka bertelut. Dia menghadap tembok, dia bertelut, saudaraku, berdoa. Bahkan saya melihat anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, dia duduk di lantai dan di depannya ada apa, saudaraku? Ada bendera bangsa-bangsa. Sedang didoakan bangsa-bangsa. Ada bendera Jepang, ada bendera Indonesia, ada bendera Belanda, bendera Jerman dan sebagainya. Itu mereka menangis, mereka berseru, berdoa, saudaraku sekalian, buat bangsa-bangsa. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kita tidak bisa beribadah hari-hari ini di gereja. Sebab itu ketika kita di rumah, mari adakan mezbah doa. Haleluya. Mezbah doa itu sangat penting. Saudaraku, di Alkitab saya baca, belajar dari Daud ketika dalam satu peperangan di Siklak itu terjadi, diserbu oleh musuhnya, tentara Filistin, sehingga ketika itu semuanya ditawan. Istri-istri dari rakyat yang hidup pada zaman itu ditawan, saudaraku. Anaknya ditawan, rumahnya dibakar. Dan begitu Daud beserta rakyatnya pulang ke kampungnya, ke kotanya, apa yang terjadi? Melihat kotanya sudah terbakar. Melihat anak dan istrinya, keluarganya sudah tidak ada lagi, ditawan, saudaraku. Dan apa yang terjadi ketika saya baca firman Tuhan, mereka menangis. Menangis sampai tidak kuat lagi mereka menangis. Betapa sakit hatinya. Dan satu hal yang sangat menarik saya baca di firman Tuhan. Daud berkata, di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya. Haleluya. Dengan datang kepada Allah. Dia berdoa, adakan waktu untuk berdoa. Saudaraku. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjawab. Allah menjawab doanya. Sehingga ketika dalam satu peperangan, seluruh saudara-saudaranya, seluruh rakyatnya, dan rakyatnya yaitu istri dan anak-anaknya dibebaskan, kembali bisa pulang ke rumah. Haleluya. Saudaraku sekalian, hari-hari ini kita harus menguatkan kepercayaan kita. Dengan kita berdoa, dengan kita menyembah. Mungkin waktu di gereja kita bisa menyembah, kita bisa memuji Tuhan. Bagaimana kalau kita ada di rumah? Ada anak, ada istri, ada suami. Mari adakan doa bersama. Berseru kepada Tuhan. Pasti apa yang kita doakan, Dia menjawab doa-doamu. Haleluya. Saudaraku sekalian,
kita baca firman Tuhan berikutnya, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes pasal 18 ayat 39 dan 40. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Berikut. Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Nah, saudaraku sekalian, keputusan dari orang banyak itu supaya Yesus yang ditangkap, Yesus yang disalibkan, tetapi Barabas yang dilepaskan. Saudaraku, Yesus sudah ganti dosa dan kesalahan kita. Dengan bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan. Haleluya. Barabas itu siapa? Yaitu penyamun, penjahat, saudaraku. Seharusnya dia yang disalibkan, dia yang dikorbankan, yang harus disalibkan sebab dia orang yang bersalah, orang yang berdosa. Tetapi kita lihat, ya, Tuhan Yesus yang rela mati disalib buat ganti saudara dan saya. Haleluya. Siapakah Barabas itu? Barabas itu adalah kita semua, saudaraku, yang seharusnya disalib, yang seharusnya dihukum, yang seharusnya mati. Tetapi dengan anugerah Tuhan, Yesus sudah mengampuni dosa kita, sudah bebaskan kita, sehingga setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudaraku sekalian, ini luar biasa anugerah Tuhan. Anugerah Yesus berlaku bagi saudara dan saya hari ini. Ya, saya katakan tadi di tengah-tengah kesulitan sekarang ini, banyak orang yang sudah di PHK. Adakah di antara Bapak Ibu yang di rumah, ya, anak-anaknya di PHK, kerja, bisa kerja tapi hanya 3 hari dalam seminggu, yang dagang tidak ada yang beli. Saudaraku, ini saya pernah tanya kepada jemaat, ya, dia bilang sudah tidak jualan om, sudah tidak jualan. Kenapa? Ya sebab tidak ada yang beli, tidak ada yang mau beli katanya. Sebab dia penjual makanan. Allah pelihara. Demikian pula saya merasakan anugerah Tuhan ada dalam hidupku, keluargaku. Ya, sampai hari ini Tuhan tetap pelihara. Haleluya. Kenapa? Anugerahnya besar. Anugerahnya besar. Datang kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, bantu cucu. Dia berkati, ya, sehingga ya tidak pernah kekurangan. Gantian saudaraku, ya, mereka bergantian mengirimkan makanan. Ya, sebab kami tinggal berdua di gereja, saudaraku, di pastori. Ya, empernya gereja, saudaraku, luar biasa. Namun empernya rumah Tuhan, saudaraku. Oh, puji Tuhan. Dan anak-anak kami, dia peduli, saudaraku. Juga ada jemaat yang peduli melihat gembalanya hanya berdua. Dia tidak tinggal diam. Bahkan anak kami, saudaraku, dia telepon, bagaimana papi? Masih ada makanan? Nanti kami akan kirim, tunggu saja. Apa yang terjadi saudaraku? Jadi sampai hari ini hamba Tuhan tidak pernah tidak makan, saudaraku. Karena Tuhan, dia yang pelihara. Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh, kalau bukan Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua, apa yang terjadi di tengah-tengah krisis ini? Saya ingat Elia dipelihara Tuhan selama beberapa tahun. Setiap pagi itu datang burung gagak membawa roti dan daging. Dipeliharanya hamba Tuhan. Maka saya katakan kepadamu, bukan saja hamba Tuhan, anak-anak Tuhan pasti dipelihara Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dengar firman Tuhan. Saya sudah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan
bahwa Yesus itulah segalanya. Dia juru selamat kita. Kalau dia menyelamatkan kita, kalau dia memelihara kita, punya rencana dalam hidup kita, tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Haleluya, kehidupanmu terjamin. Haleluya. Jangan pernah khawatir. Makanya firman Allah katakan, jangan kamu khawatir. Ya, siapa yang tidak khawatir hari-hari ini? Termasuk saya. Ya, ketika kakak saya meninggal, saya khawatir. Wah, jangan-jangan ada virusnya. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Virusnya tidak berani menyerang. Haleluya. Saudaraku, bukan kita nantangin ya, bukan kita coba-coba mau seperti orang sakti begitu. Tidak ada, saudaraku. Ya, kita semua manusia. Makanya di Bandung ada bahkan pendeta juga meninggal, saudaraku. Dan 200-an jemaatnya itu terpapar virus corona dalam satu pertemuan. Wah, saudaraku, ini ya, saya mau jemaat kita GKPY tidak terkena virus. Semuanya selamat, semuanya sehat. Haleluya, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, saudaraku. Ini yang perlu saya sampaikan bagi jemaat Tuhan, ya. Dan untuk itu saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian sebagai penutup khotbah saya pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan nyanyikan pujian. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, pegang tanganku. Haleluya. Bapa, ku rindu selalu. Amin. Berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu. Kesembuhan bagiku, hadiratmu, hadiratmu, membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu. Bangsaku disembuhkan, bangsaku disembuhkan, bangsaku disembuhkan, bangsaku
disembuhkan, bangsaku dipulihkan, bangsaku dipulihkan. Haleluya, haleluya. Sembuhkan bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Kau yang sembuhkan kami, Kau yang pulihkan bangsa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Jesus, Jesus. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Kuma Bezrati Shapreni Mereshetashe Tamanu Alai.
Saudara-saudara semua, kita sudah dengar berita firman Tuhan. Dan marilah kita bawa hati kita dengan penuh kerinduan, karena hari ini kita mau memperingati Tuhan kita yang sudah mati di kayu salib. Kita mau melakukan perjamuan kudus. Siapkan hati kita semuanya, saudaraku. Dan saya undang hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, mari silakan maju ke depan. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Salibnya, salibnya. Salibnya, Oh Tuhan Yesus, salibnya, dengan penuh kerinduan Tuhan, kami mau memperingati karya salib-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh ingat akan kasih-Mu, kami mengingat akan penderitaan-Mu, kami boleh mengingat Tuhan karya salib-Mu yang telah menebus kami semua. Sekali lagi kita nyanyikan. salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Hari ini sungguh-sungguh Terima kasih perayaan Tuhan. Jumat Agung yang sangat spesial ya Tuhan. Ketika kami bersekutu hanya lewat online ini Tuhan, di mana umat-Mu masing-masing ada di dalam rumah tangga mereka Bapa. Kami boleh Engkau bawa kembali mengenang akan bangsa Israel di zaman itu. Dan hari ini Tuhan kami boleh merasakannya. Sebagaimana bangsa Israel hari itu Tuhan. Mereka semua butuh darah-Mu. Mereka butuh darah-Mu untuk menyucikan, bahkan menyelamatkan setiap rumah tangga. Maka hari ini Tuhan, kami yang ada di rumah kami masing-masing,
kami juga mau memperingati tubuh darah-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami sudah percaya kepada Engkau Yesus, maka kami tahu secara rohani, secara batinia, Engkau Tuhan telah curahkan darah-Mu. Rumah-rumah kami hari ini Tuhan kembali terus dibalur oleh darah-Mu. Keselamatan itu ada pada rumah tangga kami. Dan kami mau peringati lebih lagi Tuhan. Karena itu kami mau lakukan perjamuan kudus ini. Kami tahu Engkau ada hadir. Engkau hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa, berkati perjamuan ini. Sesuatu yang luar biasa Engkau mau curahkan kepada umat-umat-Mu Tuhan. Bukan apa yang nampak, tetapi Engkau mau curahkan apa yang tidak tampak oleh mata kami, tetapi itu ada dan mata batinia kami boleh melihatnya, boleh merasakannya, boleh mengalaminya. Maka berkat-Mu Tuhan berlipat ganda boleh ada pada perjamuan ini. Bahkan yang ada di rumah tangga jemaat-Mu ya Tuhan, setiap roti, setiap cawan yang ada di rumah tangga kami dan yang ada di tempat ini dikuduskan, disucikan, dilayakkan. Ada kuasa-Mu melimpah di sana, ada kasih-Mu Tuhan melimpah di sana. Dan sebentar ketika kami makan dan minum, kami percaya roh kami Tuhan makin diperkuat, makin diperteguh. Ada urapan-Mu mengalir, mengerjakan hidup setiap kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Tritunggal Allah kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya harap kita semua telah memegang cawan dan roti di tangan saudara masing-masing. Saya ingatkan saudara yang belum mengambil baptisan air, jangan dulu mengikuti prosesi perjamuan kudus ini. Saudara boleh tetap ada di sana memperhatikan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 53 sampai ayat 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, terima firman ini sepenuh hatimu, sepenuh imanmu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami percaya. Haleluya. Maka saudaraku, ayat firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat yang ke-26 berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku, mari kita angkat tinggi-tinggi tubuh Tuhan yang telah Dia berikan, terpecah-pecah di dalam pengorbanannya di kayu salib, untuk masuk ke dalam hidup barang siapa yang percaya. Kalau kita hari ini mengatakan kita orang percaya, maka mari kita makan roti ini segenap hati kita. Kita yakini yang kita makan adalah tubuh Tuhan Yesus yang telah berkorban bagi kita, yang menyelamatkan kita, bahkan memberi hidup yang kekal. Mari sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, kami makan bersama. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Masuklah lebih banyak ke dalam hidup kami. Karena kami adalah bait kudus-Mu Tuhan. Engkau yang tinggal di dalam roh kami. Engkau yang berhuni di dalam kami. Kami tidak ada yang sendirian. Karena selalu Engkau menyertai kami. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita angkat cawan kita. Matius 26 ayat yang 27 dan 28 mengatakan demikian. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oh haleluya. Saudara, untuk apa kita pegang cawan hari ini? Tuhan katakan di dalam cawan ini adalah darah Tuhan Yesus yang telah tercurah, saudaraku, di atas kayu salib. Dihabiskannya seluruh darahnya tercurah supaya dosamu diampuni, dosaku diampuni, dosa dunia diampuni, bahkan dosa bangsa kita, dosa kota kita, dosa keluarga kita. Dia mengampuni. Percayakah saudaraku? Mari kita lakukan sepenuh iman kita. Inilah hari yang luar biasa, di mana kita semuanya menerima pengampunan dosa, sehingga Tuhan layakkan kita. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, sepenuh iman kita, kita katakan mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami telah minum darah-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu tercurah hari ini Tuhan Yesus. Atas hidup kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Oh, segala kutuk telah dipatahkan, segala kutuk telah dilepaskan. Engkau berikan pengampunan. Ampuni kami semuanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
rumah tangga. Sembah Dia Rajamu, Dialah Mesias itu. Haleluya, setiap rumah tangga tubuhmu makanan kami Tuhan, semuanya puas. Haleluya, haleluya. Tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada lagi yang kekurangan. Roti hidupmu Tuhan, itu makanan kami. Haleluya. Oh haleluya. Naikkan syukurmu, sembah Dia. Oh haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu. Hari yang luar biasa Bapa. Tidak ada di antara kami yang menggerutu dan ketakutan, karena kuasa-Mu telah mematahkan setiap roh ketakutan. Kuasa-Mu telah mematahkan setiap roh yang putus asa. Dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu mengalir, melanda rumah-rumah tangga umat-Mu. Terus mengalir, melanda setiap bidang kehidupan umat-umat-Mu. Roh kami diperkuat, jiwa kami diperteguh, dan tubuh kami disehatkan. Tidak ada anak-anak-Mu yang kehilangan berkat-Mu hari ini Tuhan. Jumat Agung yang luar biasa, kematian-Mu yang luar biasa, membawa kemuliaan demi kemuliaan. Bapa, kami serahkan kota kami serahkan provinsi kami Banten, kami serahkan ibu kota kami Jakarta, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Tidak ada di antara kami yang takut lagi. Darah Yesus telah melayakkan kami semuanya. Tidak ada di antara kami yang putus asa. Haleluya, ada kehidupan-Mu mengalir, 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 dan mengalir. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Indonesia di dalam segala keadaan, di dalam tangan kuasa Tuhan yang berkuasa. Kehendak-Mu jadilah, kehendak-Mu jadilah. Itulah yang membawa hidup kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Semua kami terus memuji menyembah Engkau. Hari-hari ini terus dipenuhi dengan pujian penyembahan. Sampai dengan hari Minggu nanti Tuhan. Oh, kami rayakan kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu, kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua yang telah melayani, berkati semua umat-Mu, berkati setiap keluarga. Selalu ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan kami. Maka damai sejahtera, sukacita ada di dalam tiap rumah tangga kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
ibadah Jumat Agung. Biarlah ibadah ini menjadi berkat, kekuatan, penghiburan bagi setiap kita. Ada terus perlindungan yang sempurna dari darah